Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga Baik, semua sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Ini di media sosial berseliweran foto-foto timnas Indonesia U17 nih, badannya keker-keker, main passingnya keren-keren. Waduh, ini kayaknya menjanjikan sekali nih bahwa timnas U17 kita bisa lolos ke Piala Dunia, bro. Betul. Ya kalau kita lihat dari gaya kepelatihannya Coach Nova dalam membentuk para pemain, sepertinya Coach Nova nih banyak terinspirasi dari gaya kepelatihannya STY. Mhm. Dulu kan di awal STY kedatangannya, tentu yang dipersoalkan oleh STY adalah fisik dan stamina pemain Indonesia yang di bawah rata-rata dari sebuah kebutuhan profesional dalam hal ini ya. Nah, makanya kemudian Kosnova berangkat dari situ merasa butuh juga untuk mulai membentuk fisik dan stamina pemain karena dia akan bermain di level Asia Hmm. yang lawannya tuh bukannya Brunei, bukan Singapura, bukan Vietnam, bukan Thailand gitu loh bro. Jadi saya pikir ini adalah hal yang wajar. Apalagi setelah TC yang di Indonesia, mereka juga akan rencananya akan berangkat ke Uni Emirat Arab Mhm. untuk melakukan dua pertandingan friendly Hmm. sebelum mereka ke Arab Saudi untuk Piala Asia Under 17, bro. Ya, ya. Nah kan kalau targetnya untuk ke Piala Dunia ini Indonesia cukup Hmm? cukup dalam tanda petik cukup lolos Hmm? jadi dua terbaik di grup. Kira-kira gitu kan, Bro? Ya, betul. Jadi memang di Piala Asia kali ini juga kan merupakan kualifikasi menuju Piala Dunia di Qatar nanti ya. Mhm. Karena dari 16 tim yang berlaga di Piala Asia kali ini itu akan terbagi dalam 4 grup yang Ya. masing-masing grup berisi 4 tim. Mhm. Nah, yang akan lolos ke Piala Dunia itu adalah tim-tim yang berhasil sebagai juara grup atau runner up grup Hmm. tersebut. Hmm. Hmm. Jadi ada 8 tim yang bisa dari Piala Asia ini bisa berangkat ke Piala Dunia nanti, bro. Ya. Nah, kalau lihat kansnya sendiri gimana nih, Bro, Indonesia di U17 ini, Bro? Iya, mungkin kalau kita bandingkan ya dengan kans dari negara-negara ASEAN lain, ini kan negara ASEAN nih selain Indonesia masih ada Vietnam dan Thailand. Mhm. Memang dalam hal ini Indonesia ditempatkan di pot 4 yang tergabung dengan Korea Selatan, kemudian Yaman, Afghanistan dan Indonesia. Hmm. Tapi kalau kita merujuk pada peluang bagaimana Thailand dan Vietnam, ini Thailand itu justru kalau menurut analisa saya dia ada di grup yang mungkin agak lebih berat ya. Hmm. Thailand ada di grup bersama Arab Saudi, Uzbekistan dan China. Hmm. Thailand ada di pot 3. Sementara Vietnam itu juga mungkin sama beratnya dengan Thailand. Vietnam di sini bergabung dengan Jepang, Australia, Vietnam dan Uni Emirat Arab. Vietnam pun berada di pot 3. Mhm. Jadi melihat pada susunan drawing yang seperti ini, saya sih merasa optimis ya bahwa Indonesia bisa melangkah bukan cuma sekedar sebagai runner up, tapi Hmm. sebagai juara grup. Wah, gila. Iya. Lawannya Korea Selatan, Bro. Jangan lupa ya bro, ini U17 gitu loh. Sementara kalau di level usia masih U17, rata-rata tingkat pengalaman jam terbang itu masih so-so lah, masih sama gitu loh. Hmm. 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 Nah, kalau cerminan lagi ya, kenapa saya punya optimisme seperti ini? Kita melihat pada AFF ya, pada Hmm. AFF Hmm. yang juga dihadiri oleh U17 kita sekarang ini. Ya, Itu kan Indonesia bisa mencapai semifinal. Memang levelnya sampai semifinal aja gitu ya. ya, ya, ya. Tapi di perjalanannya sebelum sampai ke semifinal, Indonesia tuh bisa mengalahkan Vietnam 5-0 gitu loh, Bro. Hmm. Padahal Vietnam kalau kita lihat ada di pot yang lebih bagus gitu. Tapi Ya, Vietnam amburadul dihajar oleh Indonesia. Dan ya. Indonesia bisa bermain ketat dengan Australia. Dan kegagalan Indonesia di U17 tapi tidak mengundang kecaman dari banyak orang gitu, dari Ya, banyak ya. pihak. Karena apa? Permainannya menarik, Bro. Ya, ya. Berbeda kalau misalkan kita udah jeblok hasilnya, permainannya juga nggak bermutu, itu lain masalah, Bro.
Kayak yang kemarin ya. Kayaknya ngomongin yang kemarin. Oh enggak. Nah, Gitu ini bro. kan Hmm. em, ya ini jadi karena disinggung-singgung yang kemarin jadinya ya U22 katanya ya mau ada Hmm. apa ke SEA Games-nya ini malah yang Coach Indra nih yang dipilih. Tapi terus yang milihnya ternyata Menpora. Terus ternyata dibantah enggak katanya. Bukan karena Indra itu sudah selesai dengan PSSI. Tapi gini ya, Betul. walaupun SEA Games itu kan sebenarnya ranahnya atau domainnya pemerintah kan nggak bisa juga Menteri Pemuda dan Olahraga ini yang menunjuk siapa coachnya kan nggak bisa begitu kali ya? Betul. Iya, memang ini statement yang saya pikir agak terburu-buru ya. Ya, ya, Apakah statement ini juga sudah dia diskusikan juga dengan pihak federasi atau belum? ya. Saya rasanya ini baru statement satu arah gitu loh dari Hmm, Menpora. hmm, Nah, sementara kan kemudian ada bantahan dari federasi dari Pak Erick Thohir bahwa PSSI belum menentukan siapa yang akan tampil di SEA Games nanti. hmm, Walaupun kita tahu bahwa SEA Games memang multi event hmm, dan itu di bawah kewenangan dari pemerintah. Ini hmm. berbeda ya. Tapi tetap saja bahwa federasi harus dilibatkan dalam hal ini. Ya Walaupun pasti. kita tahu bahwa Coach Indra Safri adalah coach yang memang kita akui ya. Kita akui untuk level Asia Tenggara dia juga memang punya prestasi yang cukup bagus. Mhm, Terakhir prestasi yang paling kelihatan adalah ketika jadi juara SEA Games mhm. edisi kemarin dan jadi juara Piala AFF Under 20 ya. Ya, Tapi mengenai siapa penetapan pelatih yang definitif untuk di SEA Games, ini saya rasa saya lebih mempercayai statement dari Pak Erick Thohir ya bahwa ya PSSI belum pastilah. menentukan Iya. gitu. Nah, gini, ini balik ke U17 ya. Kalau U17 Iya. ini ternyata berhasil masuk dua besar ya, terus Hmm. maju ke perempat final dan semifinal dan mudah-mudahan ke final misalkan ya. Iya. Kalau misalkan lolos saja dari fase grup kan dia udah otomatis masuk ke Piala Dunia ya. Iya. Mungkin nggak sih si timnas U17 ini yang justru dikirim ke SEA Games? Kan kita kemarin gitu juga tuh. Ketika ada AFF senior yang dikirim Ya. U23 gitu kan. Beda sama yang Ya, lain. memang gini. Saya pikir gini, ini kan lompatan yang sangat jauh ya sebetulnya ya. Kalau misalkan diasumsikan Bro Eri seperti tadi ya, Mm-mm. bahwa U17 kalau prestasinya bagus tiba-tiba bisa lompat untuk mewakili Indonesia di SEA Games. Ya. Tentu ini adalah lompatan yang menurut saya ya, ini terlalu jauh, Bro. Mungkin Hmm, itu tidak bisa dilakukan. ya. Karena apa? Ini akan mengundang protes juga dari Federasi Sepak Bola negara-negara ASEAN lain. Lah, Kan kenapa? negara-negara ya kan gini, SEA Games itu sejatinya adalah untuk under 23 sebetulnya Ya, gitu loh. betul. Mhm. Ah, ah. Nah, kalau misalkan ini yang dihadapi oleh mereka Mhm. adalah tim-tim dalam tanda kutip anak ingusan ya yang baru 17 Ya, tahun, iya, iya. kok rasanya ini seperti melecehkan mereka gitu loh, Bro. Seperti kemarin waktu Indonesia juga menurunkan under 22 untuk Iya, Piala AFF. iya. Itu pun mengundang protes juga dari Vietnam, dari Mhm. Malaysia gitu loh. Mhm. Mhm. Karena dianggap bahwa marwah dari AFF itu sudah dilecehkan oleh Indonesia karena Mhm. Indonesia tidak memandang sebelah mata AFF gitu, Bro. Wah, berarti ini juga dianggap melecehkan SEA Games gitu ya. Ya, bisa seperti itu, Bro. Tapi kalau kita jadi juara kan nggak bisa dilecehkan juga. Jadi juara di SEA Games maksudnya? Iya. Ya, kan itu belum tahu gitu Belum loh. Ini kan tahu ya. baru iya. Kalau misalnya kemarin di AFF ternyata Indonesia juara, wah gila tuh beneran. Itu dia. Sayang sekali ya, Bro. Ya. Oke, nah ini berarti apa namanya eh, timnas Indonesia U17 akan Ya, menghadapi tim yang boleh disebut dengan tadi kita bisa jadi juara ya kira-kira seperti itu. Tapi jangan salah ya betul. Bro ya ini Indonesia tuh Iya, masuk di U17 kali ini sebagai pot 4 yang mana anak bawang lah dianggapnya gitu kan. betul. Tapi kalau lihat apa yang sudah disajikan coach Nova di AFF ini
menunjukkan bahwa kualitas timnas Indonesia nggak bisa diremehkan juga, dan bahkan tadi Betul. diprediksi bisa mengalahkan Korea apa, Selatan. Korea Selatan ya. Wah, gila. Iya, Kenapa bro bisa iya, menganggap bahwa Indonesia bisa mengalahkan Korea? Bro, Korea ini kan gila. iya. Gini, memang di atas kertas ya, kalau hitung-hitungannya adalah peringkat, hitung-hitungannya adalah prestasi yang pernah ditorehkan dari kesebelasan-kesebelasan seperti Korea Selatan dan Mhm, lain-lain, mhm, ya memang kita jauh di bawah mereka. mhm, Tapi jangan lupa ya bahwa momentum mentalitas itu juga ada di sepak bola Indonesia sekarang ini gitu loh. mhm. Ingat ya bahwa Indonesia juga pernah mengalahkan Korea Selatan Ya, di bawah STY ya. ketika STY memulangkan Negaranya. negaranya ya. Justru Indonesia yang bisa tampil di semifinal Iya, Piala Asia gitu loh. iya. Nah, bukan tidak mungkin bahwa perhitungan-perhitungan yang di atas Mhm, kertas ini menjadi ya nggak ini ya jadi bias gitu loh. Jadi tidak tidak definitif lah sifatnya, tidak mutlak. Jadi kalau kita melihat bagaimana keseriusan dari Kosnova untuk menghadapi event kali ini dan kemudian juga hasil-hasil yang pernah ditunjukkan ketika Indonesia mengalahkan Vietnam 5-0, kemudian bermain ketat dengan Australia, rasanya kok saya sih punya keyakinan bahwa kali ini Indonesia bisa tampil gitu. Tadi ngomong-ngomong kalau Korea Selatan bisa dipulangkan oleh STY negaranya sendiri ya sebenarnya. Hmm. Kemarin banyak ini juga yang informasikan bahwa ternyata pelatih Indonesia Indra Safri juga bisa memulangkan negaranya sendiri, bro, dari ajang Piala Asia, bro. Itu Jadi kalau konteks kalau yang kalau dalam konteks memulangkan negaranya sendiri nggak cuma STY, bro. Indra Safri juga bisa. itu konteks yang sarkastik ya bro. Kalau itu saya no comment lah. Oke, bro. Nah, sekarang Eh, ini ya, kita kan kemarin sempat ngomong mengenai Jordi Cruyff ya, bahwa hmm, kita sempat bicara bahwa dia jadi dirtek ya. Ternyata kan kita waktu itu ngomong memang sebelum ada rekaman, sebelum ada pengumuman ya dari ya. apa. Nah, ini kira-kira akan ada pengaruh nggak nih terhadap Coach Nova nih di laga di laga di Piala Asia ini? Saya pikir belum sejauh itu ya peran dari Jordi Cruyff ya. Hmm. Memang dalam hal ini kalau ditunjuk sebagai technical advisor, tentu tujuannya bukan tujuan jangka pendek, bukan tujuan pada persiapan tim yang akan menghadapi event yang di depan mata. Mhm. Tapi ini lebih pada tujuan-tujuan jangka panjang gitu loh. Jadi konsultan teknik ini akan bermanfaat sekali misalkan untuk tujuan jangka panjang misalkan pembinaan gitu loh. Mhm. Mhm. Kemudian bagaimana kompetisi ini bisa berlangsung dengan kompetitif dengan baik gitu loh. Mhm. Itu adalah dua hal yang menurut saya sih ini ya belum bisa menjadi acuan apakah Jordi Cruyff ini punya pengaruh terhadap prestasi di U17 gitu loh. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia berhasil lah kali ini maju ke Piala Dunia U17 bukan sebagai tuan rumah. Kemarin kan kita jadi peserta di Piala Dunia jadi tuan rumah dan terus akhirnya gagal. Gagal. Ya memang Eh, kegagalan-kegagalan itu akhirnya memunculkan sebuah ini ya motivasi ya. hmm, Motivasi kalau dulu Indonesia sering banget jadi kontestan di Piala Asia dan segala macam itu karena jalur tuan tuan rumah rumah. gitu loh. Ya. Mm-mm. Nah, kali ini kita akan membuktikan bahwa tanpa jalur tuan rumah pun kita juga bisa berprestasi gitu loh. Wah, Ini yang mantap. harus di ini ya disyukuri itu. Ya, mantap, mantap. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Timnas U17 nih yang di media sosialnya juga ada rame ya, kokoh apa keker-keker pemainnya gitu ya. Ini bisa nggak nih Coach Nova nih bawa timnas Indonesia maju ke Piala Dunia? Mampu nggak nih kalau lihat apa yang dihasilkan dengan performansi latihannya seperti itu, penampilan fisiknya seperti itu, kok kayaknya mampu ya Indonesia maju ke Piala Dunia? Silakan tulis di kolom komentar.
sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.